Ini, Hei cantik. Cantik ada apa? tidak beruntung dengan wanita, sepertinya kita punya penipu. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Panggil ambulans. Tidak, kita tidak bisa. Dahinya gelap. Matanya keunguan. Ini adalah tanda-tanda keracunan. Jika dia dipindahkan, dia bisa mati mendadak. Cabul. Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Terima kasih tabib dewa telah menyelamatkan hidupku. Kau benar-benar bisa menyembuhkan orang? Mungkinkah kau benar-benar murid tabib ilahi? Jangan bicara omong kosong. Dan aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya membantumu bernapas. Dan ini sangat panas. Jangan pakai pakaian ketat seperti itu lain kali. Baiklah, pekerjaannya selesai. Sampai jumpa. Waktu berlalu. 3 tahun berkabungku untuk guruku. Hampir selesai. 7 hari lagi. Setelah 7 hari, aku Xiao Aotian bisa memulihkan identitasku. Lalu dengan keterampilan medisku yang tak tertandingi, aku bisa memberi istriku kehidupan yang baik. Sudah dekat. Yao Qingguan, putri keluarga Yao. Yao Qingguan dari keluarga Yao di Zhongzhou memberi hormat kepada tabib dewa Xiao. Keluarga Yao dari Shuangshou memberi hormat kepada tabib ilahi Xiao. Keluarga Yao dari Xiongzhou benar-benar layak menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan naga. Aku telah hidup menyamar di sini selama 3 tahun. Tetapi aku masih belum bisa menyembunyikan identitasku. Tabib dewa Xiao kakekku sakit kritis, dan kami telah berobat kemana-mana tetapi tidak berhasil. Teknik 13 jarum gerbang hantu Anda tak tertandingi di dunia. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kakekku. Keluarga Yao bersedia menawarkan 10 miliar sebagai biaya pengobatan untuk meminta bantuan Anda. Kami dengan hormat mengundang tabib ilahi Xiao untuk datang. Berbakti adalah kebajikan terbesar. Biaya medis 10 miliar yang sedikit ini, bagaimana bisa membuatku meninggalkan masa berkabung 3 tahunku? Apalagi jumlah uang sekecil ini, bahkan jika kau menawarkan seluruh kekayaan keluarga Yao, aku tidak akan berkedip. Kecuali jika kekayaan triliunan dolar keluarga Yao menjadi milik tabib dewa Xiao. Saya Yao Qingguan, juga bersedia menyerahkan diri kepadamu. Menawarkan dirinya? Tidak, aku punya istri. Aku sudah menikah. Tabib dewa Xiao, Anda adalah dewa dengan kemampuan magis yang luar biasa. Saya Yao Qingguan, bersedia menjadi orang kepercayaanmu tanpa nama. Kepercayaan tanpa nama. Untukku, aku selalu suci dan berbudi luhur. Menjaga kesucianku. Tapi aku benar-benar memiliki wasiat terakhir guruku yang mencegahku praktik kedokteran selama 3 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tabib dewa Xiao, apa yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan kakekku? 7 hari lagi. 7 hari lagi akan menjadi akhir dari periode 3 tahun. Lalu aku bisa menyelamatkan kakekmu. Itu luar biasa. Aku tidak bisa menerima pembayaran tanpa alasan. Aku akan menerima uangnya setelah aku menyembuhkan kakekmu. Belum terlambat saat itu. Baiklah kalau begitu. Token ini token keluarga Yao tabib dewa Xiao. Dr. Xiao, jika Anda mengalami masalah, menunjukkan token ini pasti akan menyelesaikannya. 7 hari kemudian, keluarga Chu. Periode 3 tahun telah berakhir. Sesuai instruksi guruku, aku bisa praktik kedokteran lagi. Bu. Wen Fengli. Aku. Kau memanggilku apa barusan? Bu. Aku.
Aku akan bertanya lagi. Kau memanggilku apa? Liga adalah istriku. Aku menantumu. Chu Yue. Aku memanggilmu ibu. Belum cukup dipukul? Jangan coba-coba akrab denganku. Punya menantu yang tidak berguna sepertimu. Benar-benar memalukan, putriku. Dulu dia setidaknya wanita tercantik di Zhongzhou. Oh, bagaimana aku bisa begitu buta? Menikahi orang yang tidak berguna sepertimu? Apa gunanya menikah denganmu? Lige sedang dalam masalah sekarang. Dan kau tidak bisa membantu sama sekali. Bu, sekarang aku. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu yang tidak berguna sepertimu. Kau punya banyak api hati, dan kau mudah tersinggung hari ini. Aku akan membuatkanmu semangkuk teh pendingin untuk menenangkanmu. Kau. Heisi tidak berguna itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Aku pasti telah melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan sebelumnya, sampai menikahi makhluk seperti itu. Ibu jangan khawatir. Mengurusnya mudah. Nanti kita akan. Yuerku sangat pintar. Sama seperti ibumu. Jetty, aku akan memanggilnya ke sini untukmu. Lihat saja. Kakak ipar. Kau sedikit mengerti tentang pengobatan, kan? Bisakah kau memeriksaku? Ada apa denganku akhir-akhir ini? Kepalaku sakit sekali. Pagi ini ketika aku bangun, kurasa aku juga salah urat pinggangku. Kau memutar pinggangmu. Aku akan mencari dokter untukmu. Tak perlu dokter. Saat mereka sampai di sini, aku sudah mati kesakitan. Tolong periksa aku saja. Baiklah, kalau begitu. Apakah di sini? Tidak sedikit lebih rendah. Di sini? Tidak sedikit lebih rendah. Lebih rendah lagi, dan itu akan menjadi tulang ekor saya. Ya, tepat di sana. Tolong, kakak. Seseorang melecehkanku. Zhou Li. Xiao Aotian, apa yang kau lakukan pada adikku? Film was Ibu Migi, translated kau and salah paham. narrated by Aku sedang M memijatnya. Media. Cukup Xiao Aotian. Dia adikku. Tidakkah kau punya malu? Kakak, aku sedang mencuci tangan di dapur barusan. Dan kakak iparku dia menyentuh bokongku. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Li Ji, bagaimana jika aku bilang ini jebakan? Apakah kau akan mempercayaiku? Xiao Aotian, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau bilang, kalau aku yang mengatur semua ini sendiri? Apakah aku akan bercanda dengan reputasiku sendiri? Benar. Li Ji, aku. Cukup, Xiao Aotian, apa kau tahu? Kalau Chu Group sedang dalam masalah besar akhir-akhir ini, Yan Hao ingin mengambil alih perusahaanku. Aku sudah kewalahan. Dan kau tidak hanya tidak membantu, tapi pikiranmu dipenuhi, pikiran cabul kotor. Tidak bisakah kau bersikap seperti pria? Aku. Mengharapkan dia bertindak seperti seorang pria dan bertanggung jawab. Itu seperti berharap babi betina memanjat pohon. Babi betina memanjat pohon. Hei Li Jie. Bagaimana dengan Tuan Muda Yan? Dia orang terkaya di Zhongzhou. Yan Hao dari keluarga Yan? Jangan khawatir dulu. Meskipun di Zhongzhou, keluarga Yan adalah yang terkaya. Tapi kekuatan keluarga Xiang tidak bisa diremehkan. Kudengar Tuan Muda keluarga Xiang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia juga seorang dokter medis. Dan dia pernah mengejarmu sebelumnya. Mohon padanya, dia pasti bisa membantu kita melewati masa sulit ini. Bu. Liga adalah istriku. Bagaimana kau bisa membiarkannya melakukan hal seperti itu? Apa gunanya dia menikahi orang tak berguna sepertimu? Apa bagusnya? Lagi pula, bahkan jika dia cukup buta untuk menikah dengannya, dia masih bisa menceraikannya sekarang. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Dahimu gelap. Hati-hati, kau mungkin mati. Kak, lihat dia.
Dia selalu berkelakuan buruk. Membuliku adalah satu hal, tapi sekarang dia berani mengutuk ibu agar cepat mati. Tidakkah kau akan menceraikannya setelah ini? Lagi pula, selama 3 tahun ini, kalian tidur di kamar terpisah. Dia bahkan belum menyentuhmu sedikit pun. Cerai! Hei, aku akan lihat siapa yang datang. Kau cepat ceraikan pecundang ini, ceraikan dia. Kurangi kekhawatiranku. Li Ji. Percayalah padaku sekali lagi. Aku bisa membantu Ju mengatasi krisis ini. Cukup. Xiao Aotian, aku sudah menunggumu 3 tahun. Berapa lama lagi kau ingin aku menunggu? 10 tahun? 20 tahun? Dan kemudian, kau masih akan tetap tidak termotivasi kan? Aku benar-benar bisa. Jika kakak tidak menyuruhku menikahimu, kupikir kau akan berubah. 3 tahun. Aku sangat kecewa padamu. Ayo kita bercerai. Cerai. Aku berjanji, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku hanya memberinya. Kartu ini untukmu. Uang di dalamnya cukup untuk kau habiskan seumur hidup. Surat perjanjian cerai. Aku akan meminta seseorang mengirimkannya nanti. Li Ji. Aku berjanji padamu. Aku pasti bisa membuat Chu makmur lagi. Astaga, tuan muda yang ada di sini. Cepat-cepat silakan masuk. Sange. Apa yang kudengar ini? Orang yang tidak berharga. Sok jagoan ya? Kau pikir kau bisa menyelamatkan Chu? Ligi, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau akan menyapa tuan muda Zhang? Li Ge sudah lama sekali. Kau masih sangat cantik. Aku selalu mengingatmu. Li Ge. Setelah pergi ke luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Tuan muda Zhang lama tidak bertemu. Li Ge, beri aku kesempatan. Aku pasti bisa menyelamatkan perusahaan Chu dan membuatnya semakin makmur dan membiarkanmu benar-benar merasakan cinta seorang pria. The film was Xiang He kan? translated Ini and istriku. narrated by M. Jauhi Media. dia. Jadi kau suami Li Ge? Kau dengar kau sudah menikah dengan Li Ge selama 3 tahun dan bahkan belum berpegangan tangan. Pria sepertimu pantas menjadi suami si cantik pertama Xuanzhou, suami Li Ge. Xiao Otian, lepaskan. Tuan muda Zhang adalah seseorang yang bisa kau sakiti. Li Ji, krisis perusahaan Chu. Aku bisa menyelesaikannya. Hanya satu panggilan telepon dariku. Lihat dirimu sendiri. Apa yang bisa kau bandingkan dengan tuan muda Zhang? Kau pikir satu panggilan telepon darimu bisa menyelesaikannya? Tidak cukup memalukan? Apa yang tidak bisa kubandingkan dengannya? Kekuatan uang. Keterampilan medis aku lebih baik darinya dalam segala hal. Kau membandingkan dirimu denganku? Kau payah. Hai tuan muda Zhang. Tak perlu buang waktu. Dengan orang seperti ini, bagaimana kalau begini aku dan Li Ge, kita pergi ke ruang belajar dan bicarakan tentang perusahaan. Bu, jika kau maju 5 langkah lagi, kau akan mengeluarkan darah dari 7 lubangmu dan mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Meskipun kemampuan medis Anda tinggi, Anda tidak bisa memprediksi hidup dan mati. 5 langkah. Aku sudah hidup selama ini. Dan baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku mati dalam 5 langkah? Ya, aku sudah mengatakan bagianku. Jika kau tidak percaya padaku, cobalah. Baiklah, aku akan berjalan. Apa ibumu membuatku takut? 1, 2, 3, 4. Aku sudah mengambil 4 langkah. Lihat, aku masih baik-baik saja. Dan Bibi Wen. Bukankah dia masih berdiri di sana dengan baik-baik saja? Tidak seperti yang kau katakan. Kau terlalu membual. Aku benar-benar berpikir, kau punya kemampuan. Ternyata, itu semua hanya akting. Berpura-pura jadi hantu saja. Jatuh. Ibu. Tuan muda Zhang, Anda seorang dokter yang belajar di luar negeri, seorang ahli medis. Tolong lihat ibuku. Tanpa laporan medis, aku tidak tahu penyakit apa yang ibu Anda derita. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Istri, jangan khawatir. Ibu hanya memiliki terlalu banyak api hati. Gelombang kemarahan sesaat. Untunglah, dia batuk darah yang menggumpal. Tidak perlu membawanya ke rumah sakit.
tapi dia muntah darah. Tidakkah kau khawatir? Lihat apa yang kau punya menantu tak berguna? Aku belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Ibu sudah batuk darah yang menggumpal. Setelah beberapa dosis obat Tiongkok dan istirahat beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Mengirimnya ke rumah sakit sekarang ke ICU akan menghabiskan biaya puluhan ribu. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Dasar pemalas tak tahu diri. Intinya kau cuma boket. Sayang, percayalah padaku. Aku akan menyembuhkan ibu dengan akupuntur. Akupuntur? Di zaman sekarang, masih ada yang praktik akupuntur? Sejarah kerajaan naga kita membentang 5 milenium. Pengobatan tradisional Tiongkok sangatlah mendalam. Ini bukan sesuatu yang pengikut buta cara barat bisa pahami. Pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah itu cuma omong kosong? Biar ku bilang. Apa yang bisa disembuhkan pengobatan barat, pengobatan Tiongkok juga bisa. Apa yang tidak bisa disembuhkan pengobatan barat, pengobatan Tiongkok masih bisa. Li Ge, aku punya gelar doktor medis. Dasar lintah darat. Kau belajar pengobatan kampungan entah dari mana? Kau percaya dia atau aku? Otian, kau sungguh bisa melakukan ini? Percayalah padaku. Baiklah, aku akan memanggil ambulans. Kau juga harus mencobanya. Jika kau bisa menyadarkan Bibi hari ini, aku akan berlutut di sini, dan kau tahu kepadamu sebagai permintaan maaf. Dan aku akan memberimu 100 juta. Maka bukalah matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Saksikan keajaiban pengobatan Tiongkok. Ibu, apa ini? Dia pasti cuma berlagak. Pengobatan Tiongkok tidak semujarab itu. Otian, bukankah kau bilang ibuku akan segera bangun? Kenapa belum ada perubahan? Orang ini bicara omong kosong. Li Ge, jangan percaya dia. Kenapa aku tidak coba dulu? Biarkan aku menyadarkan Bibi dulu. Jangan bergerak sekarang, jarum emasnya sudah masuk. Konyol. Kondisi Bibi kritis. The film Jika was kau menunda translated perawatannya, and bisakah narrated kau by bertanggung M jawab? Media. Cukup, hentikan pertengkaran ini. Xiang, tolong bantu ibuku. Tidak mungkin. Jarum emasnya ada di dalam dirinya. Dia tidak bisa dipindahkan. Otian, meskipun ibuku tidak selalu baik padamu, dia tetap ibuku. Kenapa kau melakukan ini? Tuan Muda Xiang, tolong lepaskan jarum emasnya dan selamatkan ibuku. Apa kau mendengarku? Minggir. Ibu, kau bangun. Bagaimana perasaanmu, Bu? Dadaku sakit sekali tadi. Tapi sekarang aku merasa jauh lebih baik. Hampir tidak sakit sama sekali. Lihat kau pemalas. Pengobatan barat jelas lebih unggul daripada pengobatan Tiongkok. Lebih unggul dari pengobatan Tiongkok? Dia disembuhkan oleh teknik jarum emasku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa ini ada hubungannya denganmu? Konyol. Seolah kau menyembuhkannya. Barusan kau pemalas tak berguna. Kau jelas-jelas mencoba melukainya. Kai Xiao Otian. Sekarang kau melawan dermawanmu sendiri? Dan kau bilang seorang dokter medis lebih rendah dari suami rumah tangga sepertimu? Kalian semua salah paham. Kau salah. Kau benar-benar buta. Li Ge. Masa mudamu yang berharga. Bagaimana bisa terbuang untuk pria seperti ini? Ceraikan dia, nikahi aku. Akulah pria yang pantas untukmu. Singkirkan tangan kotormu dari istriku. Xiao Otian, keluar dari rumah keluarga Cuku. Sekarang juga, aku tak ingin melihatmu lagi. Semua yang kulakukan adalah untuk Li Ge dan untuk keluarga Chu. Dan tolong jangan marah lagi. Jika kau marah lagi, kau akan pingsan lagi. Aku akan pingsan lagi. Tuan Muda yang telah menyembuhkan penyakitku. Bagaimana mungkin aku pingsan lagi? Ibu. Bagaimana dia bisa pingsan? Sudah kubilang. Tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Otian, Jangan khawatir istriku. Aku akan menyembuhkannya. Bahkan aku seorang dokter medis, tidak bisa menyembuhkan Bibi. Hanya kau? Li Ge.
Lebih baik bawa Bibi ke rumah sakit. Iya, Kak. Ambulansnya kok belum datang juga ya? Jangan khawatir istriku, jangan khawatir. Dia akan bangun dalam 3 detik. Sok penting. Kau pikir kau semacam tabib sakti? 3, 2, 1. Barusan semuanya gelap di depan mata gue. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda Zhang menyelamatkanku lagi? Bu ini. Altian yang menyelamatkanmu. Dia. Orang ini tahu pengobatan. Siapa tadi? Yang bilang mereka akan berlutut dan kau tahu untuk meminta maaf padaku. Ini tidak mungkin. Faktanya tepat di depanmu. Aku pun kur macam apa yang kau gunakan. Sangat ampuh. Sudah kubilang. Pengobatan tradisional Tiongkok itu luas dan mendalam. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu mengerti? Yang kugunakan barusan disebut 13 jarum gerbang hantu. Jarum gerbang hantu 13 apa? Bagaimana mungkin ada? Aku pun tur sehebat itu di dunia ini, pasti Bibi baru saja batuk darah yang menggumpal, dan akan segera bangun. Tapi kau bocah, menemukannya secara kebetulan, ketiban durian runtun. Ya pasti begitu. Kau benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya, dia sudah bangun sekarang. Kau sendiri yang bilang tadi, bahwa kau akan memberiku 100 juta, dan kau tahu padaku. Aku seorang dokter medis. Aku tidak bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Nah, ingkar janji. Kau belajar di luar negeri, dan The film belajar was dari orang asing. translated Cara and untuk tidak mengakui narrated by kesalahanmu M begitu? Media. Sudahlah, hentikan. Tuan Muda Zhang adalah orang yang berkedudukan tinggi. Bukan hanya kamu tidak menghormatinya. Tidak usah. Bagaimana mungkin aku pingsan lagi? Logika macam apa ini? Benar. Aku seorang dokter medis. Aku tidak bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Lalu apa kau percaya? Jika kau tidak berlutut kali ini, lain kali aku akan membuatmu berlutut selama 3 hari 3 malam. Cuma kau. Kau masih ingin membuatku berlutut selama 3 hari 3 malam? Kurasa anginnya terlalu kencang. Jaga bicaramu. Xiao Otian, tutup mulutmu. Dia yang agresif tadi. Kau bicara satu kata lagi. Dan aku akan menamparmu lagi. Bu, sudahlah. Jangan marah. Jaga kesehatanmu. Altian. Kau berani menantangku? Bibi, kusarankan kau pergi ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kau baik-baik saja sekarang. Tidak masalah untuk diperiksa. Kalau kau bilang baik-baik saja ya sudah. Aku masih harus mendengarkan Tuan Muda Zhang. Kalau begitu Tuan Muda Zhang. Nonaku, tolong temani aku ke rumah sakit. Altian. Terima kasih. Setelah 3 tahun menikah, ini pertama kalinya istriku memegang tanganku. Istriku, akhirnya aku bisa benar-benar mempraktikkan kemampuan medisku. Sebentar lagi aku akan memberitahumu bahwa aku pria yang pantas kau percaya seumur hidup. Tabib Dewa Xiao. Halo, 7 hari telah berlalu. Penyakit kakekku semakin parah. Aku telah membawa kakekku dengan penerbangan charteran ke Zhongzhou. Kami saat ini menginap di Hotel Royal. saya di rumah, jemput aku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tolong tunggu aku di pintu masuk. Tunggu saat ini. Kota Shonsou sedang ramai-ramainya. Kau butuh setidaknya setengah jam untuk sampai ke sini. Tidak apa-apa. Aku punya cara. Aku tidak percaya. Keluarga nomor 1 benar-benar sekuat ini. Mereka bahkan bisa menghentikan lalu lintas di kota. Kau akan lihat nanti. Baiklah. Sepertinya keluarga nomor 1 di kerajaan naga. Keluarga Yao memang punya kemampuan.
Sudah lebih dari 10 menit. Kenapa kau belum sampai? Kau bilang keluarga Yao sangat kaya. Bukankah mereka akan mengirim helikopter untuk menjemputku? Kukira kau mengendarai helikopter. Helikopter tidak bisa terbang sembarangan. Di atas kota, kau perlu mengajukan jalur penerbangan terlebih dahulu. Waktunya sempit. Masuk ke mobil. Baiklah, ini juga cukup keren. Kalau begitu naik. Oh baiklah. Oh tunggu. Di mana aku harus berpegangan? Apa kau akan melemparku saat kau berkendara? Kau pegang aku. Ini baru pertemuan kita yang kedua, dan kau mau aku memelukmu? Itu tidak pantas. Jika istriku tahu, dia akan cemburu. Tidak mungkin. Ini darurat. Itu sebabnya aku menyuruhmu memegangku. Cepat, kita kehabisan waktu. Baiklah. Kau dengan tanganmu di bahuku. Itu tidak aman. Bagaimana jika aku terlempar? Lalu di mana aku harus meletakkan tanganku? Pegang pinggangku. Ini. Pegang erat-erat. Kau memegangku dengan sangat longgar. Bagaimana jika aku The melemparmu? film was translated and Ini belum cukup narrated erat. by M Media. Aku tak berani memegang lebih erat lagi. Apa yang kau takutkan? Aku sudah bilang. Selama kau menyelamatkan kakekku, seluruh keluarga Yao adalah milikmu. Termasuk aku. Kenapa kau mengungkit ini lagi? Sudah kubilang, aku punya istri. Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Dan kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Berpegangan erat sekarang. Apa bedanya berpegangan erat sekarang dan nanti? Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu cepat atau lambat kau akan menjadi milikku? Jika tidak, mengapa jantungmu berdebar begitu cepat? Detak jantungku tinggi. Berpegangan erat, ayo pergi. Kau. Tolong pelan-pelan, aku takut. Jangan khawatir. Ayah, apa kau sudah pikun? Pikirkan tentang keluarga Yao kita. Yao. Keluarga paling mulia di kerajaan naga. Kepala keluarga Yao. Tanah yang luas. Kaya raya tak tertandingi. Bagaimana bisa diserahkan kepada seorang wanita? Selain itu, dia Yao Qinghuan hanyalah seorang wanita. Rambut panjang, akal pendek. Ayah, mengapa kau memberikannya padanya? Dan bukan padaku? Lagi pula, aku putra keduamu. Dan pewaris laki-laki keluarga Yao. Ayah, kau mengigau. Menyerahkan keluarga Yao kepada seorang wanita untuk dikendalikan. Kesalahan seperti itu, aku Yao He tidak akan pernah melakukannya. Keluarga Yao hanya bisa makmur di tanganku, Yao Hai. Mengerti? Siapa? CEO Yao. Ini aku bawahanmu. Masuk. Saya memberi salam CEO Yao. Yao Qinghuan membawa kepala keluarga ke Shonshou. Sudahkah kau mencari tahu apa yang terjadi? CEO Yao, saya telah menyelidiki semuanya. Yao Qinghuan membawa kepala keluarga Yao ke Shonshou untuk mencari seorang tabib ilahi bermarga Xiao untuk merawat kepala keluarga. Ayahku sakit parah. Semua dokter terkenal bilang, dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Siapa Xiao ini? Beraninya dia menyebut dirinya tabib dewa? Tabib dewa Xiao ini, latar belakangnya sangat misterius. Aku belum bisa mencari tahu. Orang tidak berguna. Untuk apa aku membayarmu? Keluar. Baik. Tabib dewa Xiao. Kurasa itu Yao Qinghuan. Sedang pamer di depan semua orang. Untuk menunjukkan baktinya. Dia mungkin menyewa seorang aktor.
Akting aku juga bisa akting. Aku masih perlu mencari satu tabib Cina tradisional asli. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku Yao Hei adalah yang paling berbakti. Qi Huan. Kakek sakit parah. Kau tidak memenuhi kewajiban baktimu di sisi tempat tidur kakak. Kau malah lari kemana? Siapa dia? Paman kedua. Penyakit kakek, dokter paling berwibawa di negeri ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat cemas. Jadi aku mengundang tabib sakti ke sini. Situasinya genting sekarang. Aku akan membiarkannya masuk dulu. Untuk menemui kakek. Tabib Dewa Xiao, tabib dewa. Lihat pria ini. Berpakaian kompang camping. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dokter. Paman kedua, kau tidak mengerti situasinya. Jangan bicara lagi. Kepala keluarga adalah kakekmu. Dan juga ayahku. Aku tidak bisa begitu saja tidak menyelamatkan nyawa ayahku. Selain itu, aku sudah mengundang dokter terbaik negara, Tuan Fu Wanshan, untuk merawat ayah. King Huan, oh King Huan. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Jika kau ingin menyewa seorang aktor untuk menjenguk kakak, setidaknya kau seharusnya mencari seseorang yang lebih tua. Seseorang yang terlihat seperti dokter. Paman kedua, apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. Orang ini bukan siapa-siapa. Tabib dewa apa? Tidak apa-apa. Kau masuk dulu. Jika dokter The yang film was kukundang tidak bisa translated menyembuhkannya, and maka aku yang narrated akan by turun M tangan. Media. Tapi bagaimana jika itu sia-sia? Lalu bagaimana? Jangan khawatir. Selama dia masih bernapas, aku bisa menyembuhkannya. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun. Tetapi tahun ini sangat aneh. Seorang anak muda. Jangan bicara tentang menyelamatkan ayahku. Dengan sekali tarikan napas. Kau bahkan tidak terlihat seperti seorang dokter. Keahlian medis tidak berhubungan dengan usia. Seekor kodok menguap. Kau punya nyali juga. Paman kedua tidak apa-apa jika dia tidak masuk. Aku akan masuk dulu dan melihat apakah dokter nasionalmu benar-benar bisa menyembuhkan kakek. Paman kedua, jika terjadi sesuatu pada kakek, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang biasa, setelah mendengar nama bergengsi keluarga Yao, akan ketakutan. Namun dia begitu tenang. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keahlian? Jika dia tidak memiliki keahlian apapun, dia tidak mungkin begitu santai dan tenang. Kau harus tahu keluargaku Yao adalah keluarga paling kuat di negara ini. Kekuatan kami sangat besar. Dia tidak takut menyinggung keluarga Yao. Mustahil baginya untuk pergi dari sini hidup-hidup. Pria ini berbahaya. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan anak ini. Hei Hudi, bantu aku merayu seseorang besok. Futua, penyakit ayahku. Bagaimana? In fact, Milkar Patriarch Yao sudah sangat serius. Meskipun keluarga Yao kaya dan berkuasa, dan tidak mengeluarkan biaya untuk merawat Patriarch Yao, menyediakan kondisi perawatan yang sangat baik, itu tidak dapat ditolong. Futua, jika kau bilang begitu, apakah itu berarti kau juga tidak bisa menyelamatkan kakekku? Pengobatan barat tidak berdaya melawan Patriarch Yao. Akupunktur pengobatan Cina dapat memperpanjang hidupnya untuk sementara waktu. Aku akan memberi Patriarch Yao 1 dosis perawatan jarum pengembali surga. Itu bisa menjaminnya 1 bulan kehidupan. Hanya 1 bulan. Nona Yao, setiap dokter di negara ini, setiap orang, hanya dapat membuat kakekmu tetap hidup selama 7 hari. Aku, Fu Wanshan, aku tidak menyombongkan diri. Tetapi jika aku secara pribadi turun tangan, aku bisa memberi kakekmu 1 bulan. Apakah kau tidak puas dengan itu? Bagaimana setelah 1 bulan itu? Lampunya akan kehabisan minyak. Bahkan orang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu. Ini tidak bisa. Qi Huan, Pak Tua Fu adalah tabib dewa harta nasional. Tidak The hanya film kakek was yang bisa translated diselamatkan, and tetapi narrated ayahku by M Media. bisa hidup sebulan atau lebih. Paman kedua, mengapa kita tidak memanggil tabib ilahi Xiao untuk memeriksanya? Mungkin dia bisa menyelamatkan kakek. Tabib Dewa Xiao? Tabib Dewa Xiao yang mana? Apakah ada orang di dunia ini yang mengerti seni akupunktur lebih baik dariku?
Konyol, benar-benar konyol. Pak Tuafu. Keponakanku, Qi Huan, masih muda dan naif. Tolong jangan dianggap serius. Qi Huan, cepat minta maaf kepada Pak Tuafu. Paman kedua, benar-benar tidak ada waktu. Mengapa kita tidak membiarkan tabib ilahi Xiao datang dan menemui kakak? Qi Huan, kamu benar-benar keras kepala. Tabib Dewa Xiao ini tidak tahu cara menyembuhkan penyakit apapun. Jika kamu mencarinya sekarang, mungkin dia sudah pergi. Mustahil, dia berjanji padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi melihat apakah dia masih di sana. Aku yakin dia sudah pergi. Bagaimana kau bisa keluar? Bagaimana penyakit kakak? Tabib ilahi Xiao, cepat masuk ke dalam bersamaku. Tabib ilahi Xiao, tolong lihat bagaimana keadaan kakekku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia diagnosa. Arteri tersumbat. Kakekmu memiliki 4 arteri yang tersumbat. Dan usianya sudah lanjut. Transplantasi jantung kemungkinan besar akan sia-sia. Kamu bisa tahu hanya dengan melihat bahwa Patriark Yao memiliki 4 arteri yang tersumbat. Apakah anak ini menggertak? Tabib ilahi Xiao, adakah cara untuk menyelamatkan kakekku? Nona Yao, jangan khawatir. Pengobatan barat tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi akupuntur Tiongkok bisa. Jika aku yang merawatnya, aku bisa memberi kakekmu 10 tahun kehidupan lagi. Dengan mudah. 10 tahun. Bocah nakal. Kebohongan yang keterlaluan. Kamu berani mengklaim 10 tahun? Bahkan, semua dokter terkenal di negeri ini mengatakan ayahku tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Berani-beraninya kau bilang hidup 10 tahun. Kau ini bulu ayam yang menampal di kelelawar. Kau ini burung apa? Ini. Apakah ini tabib nasional yang kau undang? Kau hormati aku sedikit. Ini 50 jutaku. Dokter nasional tanpa tanding yang diundang. Fuan Shan. Pak Tuafu. Kau bocah ingusan. Berani pamer di depan Pak Tuafu. Futua. Dengar. Tahu itu Pak Tuafu. Jangan terburu-buru dan bersujud untuk memberi salam. Bukankah para praktisi pengobatan Tiongkok sangat memperhatikan senioritas warisan? Jalan pengobatan Tiongkok selalu berubah. Meskipun adik kecil ini masih muda. Tapi itu tidak berarti keahlian medisnya tidak bagus. Pak Tuafu benar. Pak Tuafu masih berpikiran luas. Tidak seperti beberapa orang. Orang tua ini telah mempelajari akupuntur pengobatan Tiongkok selama 50 tahun. Semakin berpengetahuan, semakin aku merasakan seni akupuntur. Lebih sulit daripada mencapai langit. Sulit, sangat sulit. Pak Tuafu memiliki teknik jarum dewan. Tapi tetap rendah hati. Inilah yang membuat bakat langka. Jarum kembali ke surga. Teknik akupuntur ini lumayan saja. Tapi penyakit kepala keluarga Yao, dia tak bisa menyembuhkannya. Diam. Kau dukun. Berani mengatakan, teknik kembali ke surga jarum Pak Tuafu tidak bagus. Sepertinya, kau masih belum tahu reputasi Pak Tuafu. 50 tahun yang lalu, orang tua itu jenius di komunitas pengobatan Tiongkok. Belajar di bawah ahli medis nasional. Apakah ahli medis nasional itu keturunan generasi ke-19? 30 tahun yang lalu, Tuan kota Shonshu sakit parah. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sungguh menakjubkan. 10 tahun yang lalu, Pak Tuafu mengedit ringkasan akupuntur medis nasional. Semua universitas pengobatan Tiongkok menganggapnya sebagai buku teks. Ini wajib dibaca untuk setiap mahasiswa pengobatan Tiongkok. Belum lama ini, pemimpin negara naga juga mengundang Pak Tuafu untuk berobat. Hal ini semua orang tahu. Sudah diketahui secara luas. Futua sebenarnya merawat pemimpin itu. Futua, kau sungguh hebat. Ini semua nama kosong. Hati seorang penyembuh seperti hati orang tua, mampu menyembuhkan pasien, adalah harapan terbesar kami sebagai dokter. Sikap Futua sungguh mengesankan. Kau melakukan hal yang benar. The film Tapi was apa yang kukatakan translated juga benar. and narrated by Jarum M kembali ke Media. surga ini tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Yao. Itulah mengapa jarum kembali ke surga hanya lumayan. Hampir kelas 9. Nah, kamu berani menyebut jarum kembali ke surga tingkat 9. Murid siapa kau? Berani mengatakan jarum kembali ke surga di depanku, tingkat 9. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu lancang? Lebih baik aku tidak mengatakannya. Aku takut aku akan membuatmu takut. Diam. Kurang ajar. Jangan berani bicara omong kosong lagi.
Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang berbaju hitam menyeretmu keluar dari sini dan mematahkan kakimu. Tabib Xia, tolong jaga bicaramu. Futua baru saja bilang, akupuntur itu lebih sulit daripada naik ke surga. Kenapa menurutku begitu mudah? Mungkinkah bakatmu terbatas? Sialan, bukannya aku kurang bakat. Teknik akupuntur apa yang kau tahu, Woody atau Mioxuan? Aku tidak mengenal mereka berdua. Tertawa terbahak-bahak kau kata dalam tempurung. Seberapa luas langit yang pernah kau lihat? Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membahas akupuntur di Nantu. Aku orang yang terus terang, sejujurnya. Aku memang tidak mengetahuinya. Menunjukkan warna aslimu sekarang, kah? Kau bahkan tidak tahu dua teknik akupuntur hebat itu. Namun kau masih saja berlagak di depanku? Yao Qinghuan, dari mana kau temukan figuran ini? Akting yang buruk sekali. Paman kedua, aku tidak menyewa aktor. Dia benar-benar tabib ilahi Sheu. Aku hanya bilang aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kapan aku bilang aku tidak mengetahuinya? Teknik jarum kelas rendah ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak kupraktikkan. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Xiao, berapa Yao Qinghuan membayarmu? Aku akan menggandakannya. Keluar saja dari sini sekarang, badut. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Yao mengundangku. Menawarkan semua aset keluarga Yao. Apa? Yao Qinghuan, kau benar-benar menawarkan semua aset keluarga Yao? Semuanya? Semua aset keluarga Yao. Tidak lebih berharga dari nyawa kakek. Nona Yao, apakah kau masih membutuhkan bantuanku? Jika kau benar-benar bisa memperpanjang umur kakekku 10 tahun, aku akan menawarkan segalanya. Nona Yao, kau lebih percaya padanya daripada aku, pewaris generasi ke-19 dari tangan suci pengobatan nasional. Nah, kau bilang kau mengerti akupuntur. Kalau begitu, coba aku tanyakan, apa metode akupuntur untuk infark miokard? Jarum perak berapa milimeter yang dibutuhkan? Seberapa dalam jarum peran harus ditusukkan? Apakah kau menggunakan teknik memutar atau mengangkat dan menusuk? Kau anak muda. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Tititu. Beraninya kau mengoceh omong kosong yang begitu sombong di sini? Orang tua ini berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Aku menggunakan ramuan obat sebagaimana pada usia 5 tahun. Pada usia 10, aku menjadi murid tangan suci pengobatan nasional. 50 tahun berakupuntur, tak terhitung nyawa yang terselamatkan. Kemanapun orang tua ini pergi, dimanapun aku berada, orang-orang menghormatiku sebagai dewa. Tapi kau bocah kurang ajar. Apa yang telah kau alami? Dalam sekte pengobatan tradisional Tiongkok, kami garis keturunan dan senioritas adalah yang terpenting. Dalam hal usia dan senioritas, aku bisa menjadi leluhurmu. Dasar anak durhaka. Ini benar-benar pengkhianatan terhadap guru dan leluhur. Jadi bagaimana? Alpo, ini menyebalkan. Jangan marah. Di usiamu yang sudah lanjut, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tabib Xia, tolong jangan memprovokasi Futua. Baiklah. Aku tidak akan marah padamu. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Biar ku tunjukkan padamu, seperti apa akupuntur tingkat atas itu. Baiklah, aku akan duduk di sini. Kau nak. Aku benar-benar ingin melihat apa yang kau bicarakan. Dan apakah itu sahabat yang kau katakan? Wajah tua ini hanya menunggu bocah ingusan sepertimu untuk menamparnya. Aku tidak ingin menampar wajahmu. Tapi kau The menjulurkan film wajahmu. was translated Jadi aku tidak and punya pilihan. narrated by Xiao, sebelum kau Emilia. mulai, aku punya permintaan kecil untukmu. Biar ku katakan, yang terbaring di sini adalah kepala keluarga Yao kami, ayahku sendiri. Jika pengobatanmu menyebabkan kematiannya, atau jika kau gagal menyembuhkannya, aku bisa menjamin bahwa kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Paman kedua, bagaimana kau bisa mengancam seseorang seperti itu? Tidak apa-apa. Aku akan menganggapnya seperti dia kentut. Begitu aku memasukkan jarum ini, kalian semua akan mengerti. Apa-apa jenis jarum ini? Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan. Ini
Ini adalah 13 terung gerbang hantu. Futua apa? Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. 13 terung gerbang hantu. Ini teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh murid sekte tabib suci. Ini adalah teknik aku pun turut terhebat. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati dan memperbaiki tulang yang patah. Di bawah bimbingan tabib suci nasional, penerus generasi ke-19 Fuan San memberi hormat kepada ketua sekte. Ketua sekte. Tabib Ilahi Xiao sebenarnya adalah ketua sekte dari sekte suci medis nasional. Dia sangat muda. Futua kau yakin? Dia ketua sekte. Sama sekali tidak salah. Kupikir aku tidak akan pernah melihat yang hilang. 13 terung gerbang hantu, lagi seumur hidupku. Aku tidak pernah menyangka akhirnya akan menyaksikannya hari ini. Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Ketua sekte, aku sangat tidak sopan sebelumnya. Mohon maafkan aku ketua sekte. Bangkit, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dan kau dianggap sebagai salah satu muridku. Karena kau sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah ketua sekte generasi ke-17 dari sekte medis nasional. Wan San berlutut di hadapan sang guru besar. Wan San pantas mati. Sudah kubilang aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merawat kepala keluarga Yao. Aku harus memberikan segalanya. Ya, Aku tidak pernah berpikir Futua akan menjadi murid besar Tabib Ilahi Xiao. di mana aku? Ayah. Akhirnya ayah bangun. Kakak, mengapa kau tidak bangun dulu? Pingguan. Apa yang terjadi? Kakak, kau sakit parah. Untungnya Tabib Ilahi Xiao menyelamatkanmu. Kau telah melewati masa kritis. Tabib Ilahi Xiao, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ayah untuk menyelamatkan hidupmu. Yao Qingguan memberikan semua aset keluarga kita kepada Tabib Dewa Xiao. Yao Hem, beraninya kau bicara seperti itu pada Mahaguruku. Mahaguruku menguasai 13 terung gerbang hantu. Keluargamu Yao keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Apa itu dibandingkan dengan dia? Kau berada di ambang kematian, bahkan dengan kekuatan besar dan kekayaan yang melimpah. Bisakah kau menikmatinya? Nona Yao memang berjanji untuk memberiku semua asetnya. Tapi aku tidak bilang aku menginginkannya. Kekayaan sebesar itu, aku tidak tertarik untuk mengelola. Keluarga Yao ini, kalian yang harus mengelolanya. Tabib Ilahi Xiao tetua ini mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dengan semua uang dan kekuasaan di dunia, tanpa kehidupan, semuanya hanyalah awan yang berlalu. Bayangan di cermin, bulan di air. Uang bisa didapatkan perlahan, tapi kau hanya punya satu nyawa. Tabib Ilahi Xiao, kebaikanmu yang luar biasa dalam menyelamatkan hidupku tidak dapat diukur dengan puan. Kata-kata kepala keluarga Yao sudah cukup. Penyakitmu hampir sembuh. Aku akan meresepkan beberapa dosis obat lagi. Setelah kau menghabiskannya, kau akan sembuh total. Aku bisa memberimu 10 tahun lagi. Bahkan Raja Neraka pun tak akan bisa membawamu. Aku jamin. Hai, ke sini. Ada jejak kaki di sini. Tidakkah kau lihat? Aku perhatikan. Kau menjadi semakin ceroboh dengan pekerjaanmu. Robohkan saja biar aku yang melakukannya. Hei Li Jie, kenapa kau membantunya? Hanya ini yang dia bisa. Jika kau berhenti membiarkannya melakukan sedikit pekerjaan ini pun, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Kau, wanita yang melindunginya dari angin dan hujan, kau bahkan melakukan ini untuknya. Kau pria dewasa, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun sepanjang hari, tidak bisa menyelesaikan apapun, dan tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Apa gunanya dirimu? Apakah kau di sini hanya untuk menumpang di rumahku? Bukankah dia cuma benalu? Apalagi yang bisa dia lakukan? Oh, Tuan Muda Zhang. Kenapa kau tidak memberitahuku kau akan datang? Aku akan menyambutmu secara pribadi di pintu. Bagaimana? Terkejut? Kita bertemu lagi secepat ini. Xiao Zhang, apa kau belum cukup dipukuli tadi malam? Apa kau ingin dipukuli lagi? Atau kau menyesal? Menyesal? Kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Hari itu, di klub malam Imperial Dinasti,
Itu properti keluarga Yao. Aku benar-benar tak bisa disinggung. Tapi, kau kebetulan kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty kan? Terus kenapa? Kau benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai kau jatuh terpuruk. Kau tak akan berhenti sampai kau melihat sungai kuning. Benar. Aku suka melihat peti mati dulu baru menangis. Aku tak akan berhenti sampai sungai kuning. Kau cuma kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty. Jangkauannya tak sampai sejauh ini. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan membuatku melihat peti matiku di sungai kuning hari ini? Xiang Hei, jangan keterlaluan. Tadi malam, jelas-jelas kau yang berkolusi dengan Xiao Bao Er untuk menjebak Altian. Kau berani datang ke sini? Aku suka menjebak orang. Aku suka menjebak orang. Tuan muda ini menikmatinya. Tuan muda ini menyukainya. Aku ingin mempermainkan benalu tak tahu diri ini. Sang He, kau sungguh tidak mengerti. Dasar sampah. Beraninya kau berbicara kepada tuan muda yang seperti itu? Grup keluarga kami saat ini menghadapi kesulitan besar. Hanya tuan muda yang dapat membantu kami. Tuan muda Zhang, tolong jangan merendahkan dirimu ke level sampah ini. Menyelesaikan masalah grup kami. Kau harus berusaha lebih keras. Bibi Wen, sejujurnya, kali ini aku datang. Aku datang khusus untuk mengakuisisi Chu Group. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa membantu kami memecahkan masalah besar. Fantastis. Kubilang tuan The muda film yang was itu cakap, translated and narrated tegas. by M Media. tidak seperti beberapa orang yang hanya menumpang di rumah. Ibu tolong jangan bicara tentang Otian seperti itu. Tidak apa-apa, biarkan dia selesai. Aku ingin lihat. Trik apa yang dia punya? Xiao, mungkin kau kenal beberapa orang. Mungkin kau kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty. Suruh dia mengirim beberapa orang untuk menghajar aku. Tapi, bagaimana kau akan menyelesaikan krisis Chu Group? Apa? Aku tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kau bisa. Tidak. Krisis Chu Group, aku juga tak bisa menyelesaikannya. Apa? Tuan muda Zhang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bahkan kau tidak bisa menyelesaikannya? Oh putriku sayang. Li Ji, Chu Group ini adalah pekerjaan hidup ayahmu. Ini tak bisa dirusak. Kalau tidak, aku tak bisa menatap ayahmu di akhirat. Jangan khawatir, Bu. Semuanya akan baik-baik saja. Saatnya tiba. Li Ge, meskipun aku tak bisa menyelesaikan krisis grup Chu, aku bisa memperkenalkanmu pada seseorang. Dia pasti bisa membantumu menyelesaikan krisis grup Chu. Siapa? Kau mengenalkan siapa untuk memecahkan masalah kita? Xiang Hei, kau tidak mungkin main-main dengan kami, kan? Jangan khawatir, saat kau bertemu dengannya, kau akan mengerti. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Chu Li Ge. Halo. Dekorasi keluarga Chu sungguh mewah. Tapi sayang sekali, Yan Hao, kau akan segera pindah. Yan Hao. Dia Yan Hao. Dia yang mengakui Sisi. Yan Hao keluarga Chu kita. Astaga, Tuan Muda Yan. Betul sekali, saya Yan Hao. Mengakuisisi grup Chu Anda adalah ide saya. Aku akan menelan seluruh keluarga Chu-mu. Lalu, semua keluarga di Shonzhou akan bersujud di kakiku. Kau ingin mengakuisisi grup Chu? Ini transaksi bisnis, sangat normal. Tapi kau datang ke rumahku dan memamerkan kekuasaanmu di depan ibuku. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Yan Hao, jangan kira aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang telah kau lakukan. Berapa banyak keluarga di Shonzhou yang telah kau hancurkan? Kau menggerogoti keluarga-keluarga ini, menghisap darah mereka sampai kering. Tidakkah kau takut akan azab Tuhan? Saya seorang pengusaha. Menghasilkan uang bukanlah kejahatan. Lagi pula, apa yang harus saya takuti? lalu kenapa kau datang ke rumahku? Apa rencanamu? Dan siapa yang berbicara ini? Tuan muda Yan ini adalah menantu laki-laki keluarga Chu yang tinggal seatap. Seorang pemalas yang tidak berguna. Menantu pengangguran belaka. Berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku?
Apakah kau benar-benar tidak takut kalau dengan satu perintah saja aku akan mematahkan kakimu? Kalau begitu cobalah. Kita lihat siapa yang mematahkan kaki siapa. Altian jangan bicara. Ini urusan grup Chu. Biar aku yang tangani. Jangan khawatir istriku. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil. Tuan Muda Yan lihat betapa sombongnya dia. Seorang menantu yang numpang hidup, berani sekali bersikap kurang ajar kepadamu. Orang tak berguna yang hanya tahu cara numpang hidup, selalu bersembunyi di balik wanita. Aku bahkan tidak peduli dengannya. Oh ya. Chu Lige. C.E. Group Chu. Secantik bidadari. Melihatnya hari ini rumor itu benar. Yan Hao, kau hanya ingin mengakuisisi grup Chu kan? Jangan bertele-tele. Oh, si cantik kecil marah. Bahkan saat dia marah, suaranya sangat manis. Itu membuat tulangku meleleh. Tuan Muda Yan, aku tidak salah arah kan? Culiga ini begitu cantik, menawan dan memikat. Sungguh kecantikan yang menakjubkan. Kau benar. Dia jelas jauh lebih cantik daripada wanita penghibur papan atar di klub malam. Tuan Muda The Yan, film jika was Anda translated mendapatkan and grup Chu, narrated by M Media. mengapa tidak menjadikan si cantik ini sebagai salirmu? Bukankah itu seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Hei, yang benar. Aku punya banyak bisnis. Tapi si cantik kecil ini jauh lebih menarik. Kalian berdua ini apa? Menilai istriku. Siapa yang menggonggong seperti anjing? Sangat menyebalkan. Hei, jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Culige. Jika kau ingin menyelamatkan grup Chu, buat menantu tak berguna ini diam. Altian jangan bicara. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan. Ya ampun, dia tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana bisa jeti begini, memaksa seorang wanita untuk... Grup Chu belaka. Tuan muda ini bahkan tidak peduli. Namun, semuanya bisa dinegosiasikan. Kau bisa bicara denganku. Yan Hao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar melepaskan grup Chu? Awalnya aku bertekad untuk mengakuisisi grup Chu. Tapi sekarang melihat si cantik kecil ini, hatiku melunak. Hei, jika kau berbaik hati untuk makan malam denganku, minum, lalu pergi ke suatu tempat pribadi, bicara di bawah rembulan dan bunga, semua ini bisa dinegosiasikan. Lige. Tuan muda yang memberimu kesempatan sekarang. Jadi cepatlah berterima kasih padanya. Li Ji, kenapa kau tak berkorban sedikit saja? Siapapun yang punya mata, bisa melihat apa yang dia maksud. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk bersama Ligi. Diam, sekarang semuanya sudah begini. Bisakah kau sedikit membantu? Jika kau punya kemampuan Tuan Muda Yan, akankah grup Ju kita jatuh seperti ini? Situasinya berbeda sekarang. Lupakan kesulitan grup Chu kita. Bahkan keluarga Yan. Aku bisa mencabut mereka, seperti rumput liar. Dasar tidak berguna. Kesombonganmu sungguh luar biasa. Apa kau tahu siapa yang duduk di hadapanmu? Dia adalah putra sulung keluarga Yan. Dari keluarga paling terkemuka di Xuanzhou, Tuan Muda Yan. Beraninya kau berbicara kepadanya dengan begitu kurang ajar? Baiklah. Tidak perlu memperhatikan sampah seperti Shang Xiao. Anjing yang menggonggong tapi tidak menggigit. Ada di mana-mana. Zhou Li, aku sarankan kau untuk mempertimbangkan saranku dengan serius. Aku Yan Hao hanya memberi orang satu kesempatan. Jika kau melewatkan ini, jangan salahkan aku karena kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hei putriku, dia cuma mengajakmu makan malam. Minum beberapa gelas, sepertinya tidak terlalu buruk. Kurasa kau harus pergi. Aku sama sekali tidak bisa setuju dengan syarat ini. Suamiku adalah Xiao Altian. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Istriku. Zhu Lige. Jangan menganggap kebaikan Tuan Muda Yan sebagai hal yang biasa. Jika kau tidak menerima ini, maka keluargamu hanya bisa menunggu kehancurannya. Bagus-bagus. Sangat menarik. Jika kau langsung setuju, aku mungkin akan bosan. Itu akan menghilangkan banyak kesenangan penaklukan. Tapi sekarang, aku semakin tertarik padamu.
cepat atau lambat. Aku akan membuatmu berlutut di depanku. Ditaklukkan olehku sepenuhnya. Kalau begitu kau terlalu percaya diri. Terlalu melebihkan keluargamu, Yan. Yan Hao, ku bilang. Aku akan membuatmu berlutut. Di hadapanku takluk sepenuhnya. Dasar perusak rumah tangga yang tidak berguna. Tuan Muda Yang telah berulang kali mengampunimu, dan kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Tuan Muda Yang suruh seseorang menghajarnya sampai mati. Hajar dia sampai mati sekarang. Gonggongan anjing ini benar-benar menyebalkan. Kalau begitu pukul sampai mati. Yan Hao. Kau ingin mengakuisisi perusahaan Chu kan? Kalau begitu aku akan melelang perusahaan Chu, supaya kau tidak bisa mendapatkannya. Tidak, Li Ge. Kau akan menjual perusahaan Chu kita. Karena ibu tidak bisa melindunginya. Lebih baik membuat perpisahan yang bersih. Banyak keluarga menginginkan perusahaan Chu kami. Bahkan jika aku menjualnya, kerja keras hidup ayahku. Aku tidak akan memberikannya pada Yan Hao. Itu tidak bisa. Jika almarhum ayahmu tahu, dia juga tidak akan setuju. Bagus-bagus. Haha, pantas untuk Nona The Chu. film was translated and narrated Sungguh by brilian. Media. Hati seindah anggrek dan batu giok. Tanpa diduga dalam situasi putus asa ini dia mengambil risiko. Sungguh seorang pahlawan sejati. Yan Hao. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Sayang sekali. Sudah kubilang sebelumnya. Aku Yan Hao telah hidup selama bertahun-tahun. Trik apa yang belum pernah kulihat? Kau pikir taruhanmu bisa menggagalkan rencanaku? Salah, benar-benar salah. Aku salah? Di mana salahku? Kau hanya ingin melelang Chu Corp. Dan di seluruh Shonshu, hanya satu tempat yang bisa menangani perusahaan besar seperti Chu Corp, yaitu Rumah Lelang Agung. Kurasa, kau sudah menitipkan Rumah Lelang Agung untuk melelang Chu Corp kan? Bagaimana kau tahu? Seperti yang kukatakan. Aku Yan Hao sudah malang melintang selama bertahun-tahun. Aku punya banyak teman. Kebetulan pemilik Rumah Lelang Agung adalah temanku. Dia sudah lama memberitahuku berita ini. Dia mengabaikan etika bisnis. Dan sudah memberitahumu. Etika? Apa itu etika? Uang adalah etika. Siapa yang punya lebih banyak uang, dia punya lebih banyak etika. Aku sudah memberitahu semua keluarga di Shonshu. Jika ada yang berani menentangku di lelang agung, mereka adalah musuhku. Aku Yan Hao akan melawan mereka sampai mati. Apa kau pikir ada keluarga yang akan mengambil risiko kecaman universal dan berani menentangku di lelang agung? Kau sudah tahu sejak awal. Kau mengantisipasi rencanaku. Aku ingin melelang perusahaan untuk bertarung sampai mati. Betul, jangan kira orang jahat tidak punya kecerdasan. Jika aku mengakuisisi Chu Corp milikmu, mungkin akan menghabiskan 10 miliar. Sekarang kau sudah jatuh ke dalam perangkapku. Aku hanya perlu mengeluarkan harga awal lelang. 100 juta sudah cukup, hahaha. Tuan Yan, taktik mengundang raja ke dalam guci Anda ini sungguh brilian. Brilian. Sudah berakhir, semuanya berakhir sekarang. Li Ji, bagaimana mungkin kau melawan Tuan Yan? Sudah kukatakan sejak dulu, untuk berkorban sedikit, berkorbanlah sedikit. Terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, ini hancur, benar-benar hancur. Tuan Muda Zhang, ayo pergi. Tuan Yan, lihat betapa menyedihkannya mereka. Aku suka sekali memandang rendah orang-orang yang telah jatuh ke tanganku. Menangis dan meratap. Benar-benar putus asa, hahaha. Oh ya, kau si pemalas tak berguna. Sebentar lagi kau bahkan tidak akan punya nasi untuk dimakan. Maka dia harus mengemis di jalanan. Seperti anjing yang meminta makan. Luar biasa, sangat luar biasa, hahaha. Sudah berakhir, semuanya berakhir sekarang. Li Ge begini. Hari ini aku perjelas. Hari perusahaan Chu berganti nama. Adalah hari ayahmu dan aku bertemu di bawah tanah. Ibu, jangan melakukan hal bodoh.
Ini semua salahmu. Semua salahmu karena selalu melindungi Xiao Otian yang tidak berguna itu. Ini semua salahmu. Tidak berguna. Hei King Huan, Suamiku, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Kau memprediksi reaksi keluarga Yan dengan sempurna. Kau sungguh hebat suamiku. belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari burung di belakangnya. Aku ingin lihat apakah Yan Hao yang diambang kematian itu masih begitu tangguh. Sayang, ini adalah area paling makmur di seluruh Zhongzhou. Aku membeli gedung kantor untukmu di sini. Mulai sekarang kau bisa bekerja di sini. Bagus sekali. Jadi apa kau menyukainya? King Huan, aku akhir-akhir ini berpikir bahwa aku mungkin salah sebelumnya. Sayang, apa yang salah denganmu? The film Sebelumnya, was translated and Aku selalu narrated berpikir by hidup seharusnya lebih Media. santai. Lebih acuh tak acuh. Lebih mengalir saja. Sayang, kau tidak salah. Hidup hanya beberapa dekade. Tidak harus kaya raya. Kehidupan biasa yang sederhana, cukup bagus juga bukan? Dulu kupikir, memasak beberapa hidangan lezat sudah cukup untuk membuat istriku bahagia. Tapi aku tidak berpikir seperti itu lagi. Kupikir seorang pria harus menjadi gunung, melindungi wanita dari angin dan hujan. Tanggung jawab terbesar seorang pria adalah untuk tidak pernah membiarkan seorang wanita menangis. Tidak pernah membiarkannya sedih. Tidak pernah membiarkannya menghadapi kesulitan sendirian. Sayang, kau tidak salah tentang kedua hal itu. Sebelumnya, kau tidak peduli dengan gelar kosong itu. Tetapi kau adalah penguasa negara Madi Suci. Dengan satu perintah darimu, semua orang kaya itu akan merangkak di kakimu. Aku hanya memintamu untuk memandang rendah mereka. Karena di dunia ini, hidup adalah yang terpenting. Bukan uang. Mereka dapat mengendalikan kekuasaan. Tetapi kau dapat mengendalikan hidup dan mati. Kau benar. Aku tidak bisa seperti sebelumnya. Karena di dunia ini, akan selalu ada orang yang menempelkan wajah mereka di depanmu, memohon untuk kau tampar. Omong-omong, aku benar-benar ingin melihat wajah Yan Hao dan Xiang He. Memikirkannya saja lucu. Cuma membayangkannya saja sudah lucu. Hei King Huan, kau siap? Qing Huan sudah siap. Oh, kapan kau siap? Untuk membiarkanku menjadi wanitamu. Aku bertanya padamu. Apakah pelelangan sudah siap? Oh, kamu bicara tentang itu? Aku pikir kamu bicara yang lain. Masalah kecil ini, kamu bisa dengan mudah menanganinya. Bisakah kau berhenti? Hanya memikirkan itu. Bisakah kau serius? Aku serius. Di depan orang lain. Aku selalu serius. Ini semua karena kamu. Aku bukan sepotong daging pendeta Tang. Memakanku tidak akan memberimu keabadian. Bagaimana aku tahu jika memakannya memberi keabadian? Aku belum mencobanya. Mungkin itu memberi awet muda. Dan kecantikan. Itu kata-kata yang sugestif. Di matamu, aku buah ginseng kan? Sayang, lalu bagaimana kalau aku memakanmu sekarang? Bisakah kau berhenti merayuku? Kau putri sulung keluarga Yao. Pewaris grup Yao. Jaga sikapmu. Ya, aku pewaris grup Yao. Tapi aku juga istrimu. Tapi istrimu ini. Kamu bilang sebelumnya, seorang pria harus melindungi istrinya. Aku merasa sangat tersentuh sekarang. Qing Huan merasa bahwa keputusan terbesar yang pernah kubuat adalah mempercayakan diriku padamu. Tunggu. Bukankah kau menyiapkan pakaian untuk perlangan untukku? Oh, benar-benar. Pakaiannya. Pria Yao Qing Huanku. Harus tampil memukau. Lihat-lihat bagaimana. Apakah kamu menyukainya? Kalau begitu silakan ganti baju. Kau. Ada apa? Priaku sedang berganti pakaian. Aku masih harus keluar. Aku belum pernah berubah seperti ini sebelumnya. Aku malu. Tidak mungkin. Kamu belum berganti baju di depan kakak Culige? Agak memalukan untuk mengatakannya. Tapi selama 3 tahun ini, dia selalu jijik padaku. Apa yang ingin kau katakan? Kamu benar-benar buah ginseng. Belum dimakan.
Kau seorang gadis. Mengatakan kata-kata provokatif ini, apa kau tidak tersipu? Kenapa aku harus tersipu? Aku sedang merayu suamiku. Kenapa aku harus tersipu? Jangan menatapku seperti itu. Baiklah. Belum terbiasa. Begitulah. Oh, aku mengerti. The Jadi film was kamu masih... translated and narrated by Perankan M suaramu. Media. Jeti bagaimana? Seluruh gedung ini milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Baiklah, aku akan ganti baju dan keluar. Ah, kenapa aku harus keluar? Aku sedang melihat priaku berganti pakaian. Apa salahnya? Sayangku, kumohon pergilah. Jika kakak tidak menginginkannya, aku menginginkannya jika kamu menginginkannya. Datanglah cari aku kapan saja. Pergi. Semua merek desainer. King Huan sangat perhatian. Sayang, apakah kamu sudah selesai berganti baju? Masuklah, kalau sudah selesai. Sayang, kamu terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Benar-benar gagah. Seganteng itu. Kau seorang CEO yang berwibawa. Juga tahu cara merayu? Kamu benar-benar tampan. Aku tidak akan berbohong hanya untuk menyanjungmu. Jika kamu mau, aku juga bisa merayumu. Bisakah kau tidak menatapku dengan penuh kasih sayang? Aku tak tahan. Jika begitu, kamu sebaiknya. Ada seseorang. Siapa? Tabib Dewa Xiao, apakah Tabib Dewa Xiao ada di sana? Masuk. Tabib Dewa Xiao. King Huan juga ada di sini? Paman kamu datang tepat waktu. Tabib Dewa Xiao. Aku tidak menyangka, King Huan juga ada di sini. Maaf, mengganggu kalian. Mungkin aku harus keluar dulu. Tidak karena kau di sini. Ada apa? Tabib Dewa Xiao. Saat ini, ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Jangan. Katakan padaku apa yang salah. Kupu-kupu sialan itu memberiku itu. Membuatku pergi ke rumah sakit dan didiagnosis beberapa kali. Tapi itu terus kembali. Sangat menyiksa. Siapa yang memberikannya, kepada siapa? Itu belum pasti. Paman, kamu tidak sopan. Selalu main mata di luar, bermain di lapangan. Sekarang kamu bahkan tertular penyakit semacam ini. Mulai sekarang, jangan duduk di dekatku. Ini, kau. Berhenti, jangan duduk di dekat kakek juga, jangan duduk di dekat siapapun. Jangan khawatir siapa dulu. Duduk di satu tempat. Pertama mohon pada Tabib Dewa Xiao, singkirkan penyakitku yang terkutuk ini. Sembuhkan aku sepenuhnya. Aku sangat tidak nyaman. Paman kedua, biaya pengobatan suamiku sangat mahal. Apakah kamu punya uang untuk membayar? Berapapun uang yang dibutuhkan aku punya. Asalkan Tabib Dewa Xiao bisa menyembuhkan virusku ini sepenuhnya. Aku rela mengeluarkan berapapun. Hei King Huan. Kenapa kau memanggil Tabib Dewa Xiao suamimu? Kau salah dengar, kau terlalu kesakitan. Aku senang, aku menyukainya. Aku ingin menjadi istrinya. Paman kedua, apakah kamu punya masalah dengan itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku memang punya istri. Dan, aku tidak bisa menikahinya. Bukan masalah besar. Tabib Dewa Xiao, meskipun kau punya istri, biarkan saja King Huan menjadi wanita yang cantik dan bijaksana. Apa yang kau katakan? Dia keponakanmu. Jadi bagaimana kalau dia keponakanku, seorang pria muda dan menjanjikan, seperti Tabib Dewa Xiao, dengan keterampilan medis yang begitu ajaib? King Huan mengikutimu adalah berkah yang dia tanam selama 8 kehidupan. Apakah itu kata-kata manusia? Tabib Dewa Xiao kita, sama-sama pria. Jika King Huan ingin mengatakan sesuatu, kenapa dia tidak mengatakannya sendiri? Aku yang akan mengatakannya. Kau adalah kepala sekte medis suci. Di zaman kuno itu setara dengan penguasa kota. Keterampilan medis Anda berada di tingkat tabib istana. Sejak zaman kuno, Kaisar memiliki 3 istana dan 6 halaman. Pejabat memiliki 3 istri dan 4 selir. Anda seorang pejabat tingkat pertama yang bergengsi. Oh hai, sebuah taman penuh warna musim semi. Bukankah itu hal yang wajar? Omong kosong. Sayang lihat. Bahkan pamanku kedua berkata begitu. Tabib Ilahi Xiao, jangan merasa tertekan. Mengenai King Huan dan Anda,
Saya dukung The film sepenuhnya. was translated and Saya narrated sangat by setuju. Media. Paman kedua, aku ragu kamu sebaik itu. Kamu hanya ingin aku bersama tabib ilahi Xiao sehingga jika aku sakit di masa depan, aku bisa langsung pergi kepadanya kan? Omong kosong. Keahlian medis tabib ilahi Xiao. Saya sungguh mengagumi keahlian medis tabib ilahi Xiao. Dunia ramai demi keuntungan. Dunia berdesak-desakan demi keuntungan. Yao, kau tak perlu bicara lagi. Aku akan mentraktirmu. Ya ampun. Bagus sekali. Terima kasih tabib ilahi Xiao. Kau boleh keluar sekarang. Baiklah sayang, aku akan keluar sekarang. Kita akan pergi ke lelang agung bersama nanti. Baiklah. Buka celanamu. Oh tabib ilahi Xiao. Hati-hati dengan jarummu. Saya takut sakit. Tabib ilahi Xiao, Anda sungguh ilahi. Teknik 13 jarum gerbang hantu Anda. Bahkan rumah sakit saya ini tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, tetapi Anda langsung menyembuhkannya. Luar biasa. Baiklah. Cukup sanjungannya. Minum obatmu tepat waktu. Dan jaga kebersihan dirimu. Jangan mengoceh sembarangan. Benar-benar, pelajaran Dr. Xiao benar. Mulai sekarang saya pasti akan berubah dan menjadi manusia baru. Apa kau percaya pada dirimu sendiri saat mengatakan itu? Dr. Xiao, kita sama-sama pria. Anda tahu maksud saya. Paman kedua kamu sembuh. Dengan bantuan Dr. Xiao. Bagaimana mungkin Anda tidak sembuh? Paman kedua Anda saya sekarang penuh semangat. Jika kamu tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi sekarang. Aku ingin bicara dengan Xiao Otian. Baiklah. Saya tidak akan mengganggu. Waktu pribadi Dr. Xiao dan King Huan. Minum obatmu. Kenapa kau tidak memanggilku suamiku kali ini? Bolehkah aku masih memanggilmu sayang? Aku tidak ingin menyakitimu. Aku sudah punya istri sekarang. Aku tahu. Kamu mengatakannya di kantor tadi. Bahwa kamu tidak akan menikah denganku. Aku tahu. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Dan seharusnya tidak menempel padamu. Aku tahu semua ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Itu sebabnya aku begitu sembrono. Dan tanpa malu menempel padamu. Bahkan dengan lancang memanggilmu sayang. Jangan katakan itu. Aku sungguh tidak tahu bagaimana menghiburmu. Sebenarnya, aku sangat iri pada kakak Culige. Karena dapat berhak bersamamu. Menjadi wanita sejati di hatimu. Kau membuatku sentimental juga. Maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Kau tidak menyakitiku. Kau menyelamatkan kakekku. Aku harus berterima kasih padamu. Justru karena aku menyelamatkan kakekmu. Kau mengikutiku. Kau pikir itu cinta, tapi bukan. Jadi itu yang kau khawatirkan. Kau masih muda. Kau tidak tahu apa itu cinta. Cinta adalah tanggung jawab, komitmen, kemitraan seumur hidup. Aku masih muda. Kenapa kau tidak datang dan menyentuhku? Ini kita lagi. Apa yang terasa salah kali ini? Tidak apa-apa, aku mengerti. Kau hanya khawatir kalau aku tidak benar-benar mencintaimu. Dan hanya bersamamu karena rasa kewajiban. Aku paham, aku tahu. Apa yang kau pahami? Apa yang kau ketahui? Bagaimana? Bagaimana rasanya salah lagi? Aku mengerti. Selama kau merasakannya, aku sungguh mencintaimu. Ini bukan tentang memenuhi janji.
Itu The sebabnya film was aku bersamamu. translated Kau akan and memperlakukanku narrated seperti by kau M memperlakukan Media. saudari Chulige. Seperti itu saja. Jangan khawatir, aku akan mencoba sebaik mungkin. Aku akan bekerja keras untuk membuatmu merasakan cintaku yang sesungguhnya. Kenapa kita kembali ke sini lagi? Apa yang sedang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Aku pasti akan membuatmu mau menikah denganku. Aku kalah. Hotian, kau di sini. Hai menantu laki-laki yang tidak berguna. Kenapa kau berpakaian nicis sekali hari ini? Tidak bisa masuk. Ya, tidak ada undangan. Keamanan tidak mengizinkan kita masuk. Kau lagi. Memangnya kenapa kalau aku? Mau memukulku lagi? Kalau berani masuklah. Kalau begitu aku akan masuk. Satpam menghentikannya. Dia tidak punya undangan, Tuan. Tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Jika Anda tidak punya, silakan pergi. Hei kak, jangan biarkan dia di sini. Memalukan. Hotian, Jangan khawatir. Selamat datang tamu. Hei tunggu, bagaimana kau membiarkannya masuk? Aku punya undangan. Maka kau tentu saja bisa masuk. Kau baru saja bilang, kalau aku punya nyali aku bisa masuk. Sekarang, aku berdiri tepat di depanmu bagaimana? Kau memang berani aku itu. Kau benar-benar berhasil. Mendapatkan undangan ya? Hotian, aku tidak menyangka. Kau benar-benar mendapatkan undangan. Kupikir, Sayang, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. aku percaya padamu. Aku tak akan pernah meragukanmu lagi. Ya ampun. Hei, kau benar-benar mengira kau hebat ya? Dari mana kau mendapatkan itu? Itu saja, bertingkah seperti itu milikmu. Tak tahu malu. Ibu, UR. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada Hotian? Sayang, tak perlu kata-kata. Ayo masuk. Wah, ayo cepat. Ya Tuhan. Oh, apa? Level modal BI Ching adalah perak tingkat rendah. Ibu, aku tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang? Verifikasi aset. Ini adalah langkah pertama dari pelelangan. Untuk mencegah penawaran acak. Bagaimana level-level ini diklasifikasikan? Tingkat modal. Diurutkan dari tertinggi ke terendah. Berlian kemuliaan. Emas perak. Dan perunggu, dari mana kau mempelajari ini? Hotian. Dari mana dia tahu ini? Mungkin beberapa majalah kelas 3 dan pamer. Anak muda, kau sepertinya cukup tahu. Aku tidak menyangka. Tingkat aset terendah. Lebih dari 50 juta. Ya Tuhan. Berapa yang tertinggi? The film was Tidak banyak, translated hanya 100 and juta. narrated by M Media. Julie Gay. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar bisa mendapatkan 4 undangan. Suamiku hebat. Begitukah? Jika kau sehebat itu, mengapa kau tidak memverifikasi asetmu? Apa kau takut? Atau kau tidak punya uang sebanyak itu? Siapa bilang aku takut? Ya Tuhan. Bukankah itu yang legendaris? Kartu hitam tertinggi yang tiada duanya? Bagaimana bisa ada di tangan orang itu? Ini. Bagaimana mungkin? Ada banyak hal yang mustahil. Itu cuma kartu palsu. Bersainglah denganku. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu level tertinggi di Shonshow? Saya sangat bersemangat hari ini karena pelelangan ini memiliki yang paling tamu kaya dalam sejarah. Xiao Otian, kau dengar itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kau orang macam apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Mudayan? Bukankah begitu? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Memalukan. Apa? Modal tertinggi?
Mungkinkah itu puncak tertinggi sekali seumur hidup, yang paling unggul? Betul sekali, orang yang asetnya telah mencapai puncaknya adalah Xiao Otian, dengarkan aku. Tuan Xiao Otian. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pecundang ini punya uang sebanyak itu? Jika dia melakukannya, apa yang akan kau lakukan? Dia mungkin mencurinya. Jangan sombong kalian berdua. Pelelangan hari ini akan meninggalkan kesan mendalam pada kalian berdua. Nikmatilah. Di Shonshou, kalau soal kekuatan, aku Yan Heo tak pernah takut pada siapapun. Aku malas berbasa-basi dengannya. Ayo pergi. Baiklah hadirin sekalian. Lelang agung ini resmi dimulai. Silakan sambut barang lelang pertama kita. Sebuah patung Guanyin dinasti Ming. Harta karun ini digali dari benua Shengkeng 100 tahun yang lalu. Dulunya, barang pemakaman seorang pangeran dinasti Ming. Sebelumnya dikoleksi oleh seorang kolektor kaya raya di luar negeri. Setelah 1 abad, benda ini muncul kembali di negeri naga kita. Harga awalnya 20 juta. Setiap tawaran tidak ada batasnya. Anda boleh mulai menawar. Sesuatu yang hanya bernilai 20 juta. Berani? Dilelang Agun? Hei menantu laki-laki yang tinggal serumah. Barang ini mungkin satu-satunya hal yang mampu kau beli. Kenapa kau tidak menawar? Apa terburu-burunya? Aku akan menawar setelahmu. Tidak ada uang. Sok kaya ya? Tuan muda Yan. Bagaimana kalau kau menawarinya 20 juta? Biarkan bocah tak tahu malu itu menyaksikan kekuatanmu. Kau benar. Semua orang bisa bicara besar. Saatnya menawar. Beberapa orang jadi bingung. 20 juta. Aku tawar 30 juta. 30 juta. Tuan muda yang menawar 30 juta. Pak, apakah Anda ingin menawar? Menawar pantatku. Dasar pemalas pengangguran. Apa kau punya sepeser pun atas namamu? Aku bicara padamu. Bukankah kalian semua sak jagoan? Ayo tawar. 30 juta satu. Buang-buang tempat. Kau tidak benar-benar berpikir kau punya 30 juta kan? Benar Xiao Otian. Jangan khawatir, aku melakukannya. Penumpang gelap. Apa kau bercanda? Ini 30 juta. Bukan 3 dolar. Aku tahu itu. Aku menawar 30 juta. 1. Nah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dilelang agung penawaran palsu akan membuatmu terbunuh. Kau akan mati tanpa tempat dikuburkan. Tentu saja aku tahu itu. Aku menawar 30 juta satu. Cuma satu lebih banyak darimu. Sialan, beraninya anak ini. Kau punya nyalinan. The film was translated Jangan memaksakan and diri demi narrated gengsi. by M Media. Jangan memprovokasi pemilik di balik lelang agung. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini urusan keluarga Yao, keluarga nomor 1 di negeri ini. Kau akan mati dengan mengerikan. Bahkan, istrimu Chou Lige akan menangisi dirimu. Kau salah. Aku tidak melakukan ini untuk gengsi. Aku melakukan ini untuk menampar wajahmu. Siapa tadi yang menyuruhku menyebutkan namaku? Ya aku melakukannya. Jadi apa semua ini? Rengekan tentang Tuan muda Yan, si brengsek ini, mungkinkah dia benar-benar punya uang sebanyak itu, berganti baju baru, dan tiba-tiba dia kaya? Kalau dia benar-benar punya uang, apa dia mau jadi menantu yang tinggal serumah? Masuk akal. Kalau begitu dia pasti menggetak. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Ya. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Bapak ini, apakah Anda yakin Anda menawar 30 juta satu? ada masalah? Tidak masalah. Tidak ada batasan kenaikan tawaran. Kalau begitu aku menawar 30 juta satu. Bagus, berani sekali. Kau benar-benar berani. Beraninya kau menggertak di lelang agung. Baiklah. Sekalipun kau punya uang, dibandingkan keluargaku, kau bukan apa-apa. Aku tawar 35 juta. 35 juta satu. Berhenti berteriak. Kau. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak berguna. Biar ku katakan sesuatu padamu, kau mengganggu kami? Si pecundang ini
Dia benar-benar berpikir dia punya kesempatan. 40 juta. 40 juta 1. 40 juta 1. Tuan Yan, apakah Anda masih menawar? Apa? Kau pikir aku tidak mampu? 50 juta. 50 juta 1. 60 juta. Tuan Muda Yan, 60 juta terlalu banyak. Patung Guanyin ini bagus. Tapi hanya bernilai 40 juta. 60 juta tidak sepadan. Tidak sepadan. Jadi aku hanya harus menonton menantu laki-laki pengintil ini menampar mukaku. Aku putra sulung keluarga Yan. Mana harga diriku? Aku tawar 100 juta. Tuan Muda Yan menawar 100 juta. Tuan Xiao, apakah Anda masih menawar? Tuan Muda Yan, kau menghabiskan 100 juta. Hanya untuk mengalahkan tawaranku untuk patung Guanyin senilai 40 juta. Itu sikap yang agung. Aku hanya menunjukkan padamu, pria simpanan ini tidak akan pernah berada di atasku. Benarkah? Kalau kau sebegitu tangguhnya naikkan tawaranmu, Sesuai keinginanmu. Lihat bagaimana aku tetap di atasmu. 100 juta 1. kau menantu numpang hidup ini, beraninya kau. Tuan Xia benar-benar luar biasa. Sekaya sebuah negara. Tuan Yan, apa kau masih menawar? Menawar? Menawar pantatku. Aku akan membiarkan dia memiliki Guanyin itu. Siapa tadi yang bilang aku takkan pernah di atasnya? Dan sekarang, Juru lelang, aku minta verifikasi dana lain anak ini. Bagaimana mungkin anak ini 100 juta 1. Kartu yang dia gunakan tadi pasti palsu juga. Dengan bocah ini, kita tidak bisa membiarkan bocah ini berteriak-teriak di sini. Benar. Periksa kartunya. Jika dia tidak bisa menunjukkan 100 juta, patahkan kakinya di sini. Tuan Xiao, Tuan Muda Xiang dan Tuan Muda Yan mempertanyakan Anda. Apakah Anda keberatan mengizinkan kami untuk memverifikasi aset Anda yang lain? Tidak, ini pertama kalinya dia di pelelangan. Dia tidak mengerti aturannya. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Tidak perlu diperiksa, ayo pergi. sayang. Aku punya uang sungguh. Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Apa kau sudah gila? Dari mana kau mendapatkan 100 juta 1? Ya Tuhan! Dosa apa yang telah aku perbuat? Sayang. Tentang ini akan kujelaskan nanti ketika ada kesempatan. Juru lelang. Anda dengar apa yang dikatakan istrinya kan? Orang ini hanya meneriakkan harga secara asal-asalan. Jika kita membiarkan orang seperti ini pergi begitu saja, bagaimana jadinya muka rumah lelang Agun? Ini. Aku yang akan menanggung 100 juta 1 ini untuknya. Ayo pergi. The film was Di rumah lelang translated Agun. and narrated pamer by sekali. M Media. Dia hanya ingin pamer dan pergi. Kau ingin memeriksa aset kan? Ini jika kartu ini tidak bisa ditagih 100 juta dan 1. Aku akan berlutut di sini untukmu. Lihat menantu numpang hidup ini. Berhayal di siang bolong. Benar-benar mengigau. Benar-benar tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Tuan Xiao tidak ada masalah dengan dana Anda. Anda memang mampu membayar 100 juta 1. Apa? Ini, kau. Ini. Apa kalian salah? Bagaimana mungkin menantu numpang hidup sepertinya bisa punya 100 juta 1? Dua tuan muda, di rumah lelang tertinggi. Kami tidak pernah salah. Patung Guanyin jatuh ke tangan Tuan Xiao. Seharga 100 juta 1. Ada lagi yang ingin dikatakan? Ayo. Coba kulihat. Apalagi yang bisa keluar dari mulut anjingmu? Gading apalagi yang bisa kalian berdua ludahkan? Kau benar-benar punya uang sebanyak itu di kartumu. Ya Tuhan, jangan menilai buku dari sampulnya. Aku tidak percaya mataku. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Barang selanjutnya. Gelang giok hijau kekaisaran yang dikenakan oleh Ibu Suri selama era Qianlong. Tawaran awal 100 juta. Setiap kenaikan tidak terbatas. Anda dapat mulai menawar. 110 juta. 110 juta dan 1. Dasar menantu numpang hidup. Kau menawar sesukamu. Tapi setiap kali, jumlahnya sangat kecil. Apa kau bercanda? Aku akan menawar berapapun yang kuinginkan. Apa urusanmu? Jika kau tidak puas, kau bisa terus menaikkan harganya. 200 juta. 200 juta dan 1. 300 juta. 300 juta dan 1. Dasar menantu numpang hidup. Kau nekat. Menentangku. Bukan? Baru menyadarinya sekarang? Baiklah. Aku keluar. Ya ampun. Kau bilang, kau tuan muda tertua dari keluarga nomor 1 Shonsu Yan Hao. Telah dikalahkan olehku 2 kali. Anak Tuan Yan terlalu sombong.
Kalahkan dia, hancurkan dia. Gelang ini paling banter bernilai 200 juta. Aku sudah menawar 300 juta. Jika aku menawar lebih tinggi lagi, bagaimana kalau dia tidak menginginkannya? Bukankah aku yang akan jadi bodoh nanti? Itu benar. Tapi, apa kita hanya akan melihatnya menginjak-injak kita? Barang lelang sebelumnya tidak terlalu penting. Tapi grup Chu akhirnya. Aku harus mendapatkannya. Tuan Xiao. 300 juta satu pertama. 300 juta satu kedua. 300 juta satu ketiga. Ibu. Gelang ini. Untukmu. Aku takut kalau kau tidak akan mampu membeli ini. Kau akan menyeret kami bersamamu. Betul sekali. Xiao Altian. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau akan menangani ini. Istriku. Kau akan segera tahu alasannya. Selanjutnya adalah puncak dari lelang tertinggi ini. Lelang kepemilikan Ju Group. Harga awal 2 miliar. Setiap kenaikan tidak terbatas. Anda dapat mulai menawar. 2 miliar. 2 miliar dan 1. Dasar pecundang, kau di sini lagi. Ya. Memangnya kenapa kalau aku begitu? Cepat atau lambat, aku akan merobek mulutmu. Berhentilah mengoceh. Kalau punya uang tawar. Kalau tidak enyahlah. Kau. 3 miliar. 3 miliar dan 1. Baiklah. 5 miliar. 5 miliar dan 1. 10 miliar. 10 miliar dan 1. Ya Tuhan, kau hanya seorang gelandangan tak berguna. Jangan membuat masalah di sini. Ya ampun kak, kau harus mengendalikannya. Dasar tidak berguna. Kau ingin bertarung sampai mati, Kal? Ya bukankah kau mencoba menindas istriku dan aku? Hari ini aku akan membuatmu mengingat momen ini selamanya. Aku akan membuatmu ingat, aku menantu yang tinggal serumah. Dan bagaimana aku menghancurkanmu di bawah kakiku. Kau punya nyali. 10 miliar adalah batasanku. Cepatlah menawar. Aku bisa membantumu menawar 8 miliar. Bagus. Kalau begitu 18 miliar. 18 miliar, terlalu banyak. Altian, jangan menawar lagi. Dasar tidak berguna. The film was Jadi, translated kau and narrated hanya mampu by beberapa Unmedia. miliar saja. Hanya berusaha menyelamatkan muka. Begitu melebihi 18 miliar, warna aslimu terlihat. Aku tahu. Anak ini cuma besar mulut. Tuan Xiao, apakah Anda masih menawar? Dia tidak bisa menawar lagi. Dia hanya seorang pria yang dilindungi istrinya. Istriku. Sebelumnya selalu kau yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Tapi sekarang berbeda. Aku bisa melindungimu seumur hidup kita. $20 miliar. Apa? Yuer. Cepat cubit aku. Apa aku tidak salah dengar? Ibu, kau tidak salah dengar. Aku juga mendengarnya. Dasar pecundang. Kau benar-benar menawar 20 miliar? Ya, aku menawar 20 miliar. Jika kau punya masalah dengan itu bisa disembuhkan. Dasar benalu. Apa kau yakin bisa mengeluarkan 20 miliar? Aku yakin. Yan Hao. Kau keluarga terhormat Zhongzhou. Putra tertua. Bahkan tidak bisa menghasilkan 20 miliar yang sedikit, bahkan tidak bisa mendapatkannya. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mendapatkannya? Ini adalah lelang agung. Jika kau mampu tawarlah. Jika tidak bisa keluar. Shanghai. Apa kau punya uang lagi untuk mendukung tuan muda ini sedikit lagi? Mendapatkan cocok untuk kita berdua adalah prioritas utama. Tuan muda Yan. 8 miliar sudah batasanku. 2 miliar ini. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Ya ampun, lalu apa yang kita lakukan? Lihat saja bocah ini. Mengencingi kepala kita? Yan Hao. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau sendiri yang mengatakannya tadi, bahwa aku tidak akan pernah menginjakmu. Tapi sekali dua kali. Tidak akan ada yang ketiga atau keempat kalinya. Baiklah nak, aku mengawasimu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Tuan muda Yan yang terhormat ini. Kukira dia orang penting. Tanpa diduga. Saat dia mengumpat, dia seperti preman jalanan. Ayo pergi. Tidak mengantar.
Tuan Muda Yan, apa kita benar-benar akan pergi begitu saja? Dia menampar kita berdua, tepat di wajah. Saya tidak bisa menelan ini. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak bisa menelannya, aku tidak percaya bahwa kita Tuan Muda Shonshu yang terhormat dipaksa ke dalam situasi seperti ini. Sekarang kita berdua akan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas Shonshu. Diintimidasi seperti ini oleh menantu yang tinggal serumah. Jangan khawatir, biarkan dia menunggu. Setelah orang-orang meninggalkan pelelangan, aku pasti akan menunjukkan padanya apa yang kita mampu lakukan. Selamat Tuan Xiao. Kepemilikan cukup sekarang menjadi milik Anda. Istriku. Aku mendapatkan cucor kembali untukmu. Tidak, nak. Kau harus mendengarkan ibumu. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Betul sekali, Kak. Jangan tertipu olehnya. Baiklah. Kalian semua kembali dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Xiao Aotian. Kau. Masalah ini singkatnya. Kau harus sedikit berhati-hati. Bahkan sekarang, kau masih berbohong padaku. Istriku, bagaimana aku berbohong padamu? Awalnya, aku sudah mulai mengubah pandanganku tentangmu. Kupikir, bahkan jika kau hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, itu akan menjadi hidup yang bahagia. Seharusnya aku tidak memaksamu, tapi kau seharusnya tidak perlu menyenangkan hatiku dengan cara menipu dan berbohong. Apa-apa yang kau bicarakan? 3 tahun pernikahan. Bahkan batu akan menghangat oleh ketulusanmu. Aku mencintaimu. Aku mencintai sifatmu yang sederhana, tulus, dan baik hati. Tapi kau seharusnya tidak menipu dan berbohong untuk berpura-pura. Istriku, aku mengerti. Kau pikir aku bangkrut, bahwa aku melakukan ini untuk menyakiti mereka. Jadi aku bilang aku punya uang. Tapi rumah lelang ini sudah memverifikasi danaku. Memang benar The aku film kaya. was translated and Kau masih narrated bilang? by M Media. Sebenarnya, kau hanya menyuap juru lelang. Karena dia bisa memperbaiki segalanya. Kau tidak kaya. Kau hanya berpura-pura kaya. Istriku, aku. Suami. Mengapa saudari masih begitu keras kepala? Dia masih berpikir kau membohonginya. Aotian. Siapa dia? Kenapa dia memanggilmu suami? Dia. Ya ampun. Berhenti memanggilku suami. Istriku ada di sini. Suami, apa masalahnya? Aku Yao Qingguan berani mencintai dan membenci. Aotian, kau harus memberiku penjelasan. Aku akan coba. Suami, kau tak perlu menjelaskan. Aku akan menjelaskan pada saudari. Kau sudah menikah dengan kakak Aotian selama 3 tahun. Jangan bilang kau tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Tentu saja aku tahu. Dia suami yang dipilih oleh kakakku, suamiku. Oh, sayang sekali. Kau bilang dia hanya bisa mencuci dan bersih-bersih. Kau selalu memandang rendah dirinya. Tapi kau tidak tahu betapa kuatnya kakak Aotian sebenarnya. Seberapa kuat dia? Dia adalah guru sekte pengobatan suci. Tabib dewa terkuat di Longgo. Dia memiliki 13 jarum gerbang hantu, mampu menghidupkan dan mematikan daging dan tulang. Dia seorang tabib dewa. Siapa kau? Aku. Wajar jika kau tidak mengenalku. Lagi pula keluargamu Chu di Zhongzhou bukanlah keluarga terkemuka. Aku Yao Qingguan. Yao Qingguan. Aotian. Dia bukan aktor lain yang kau siwakan? Istriku. Aku benar-benar tidak kenal aktor manapun. Kakak Aotian. Kau selalu sangat mencintainya. Kau bahkan menolakku ketika aku menawarkan diri untuk bersamamu tanpa status. Saudari, kau tidak masuk akal. Bagaimana aku tidak masuk akal? Aku tahu suamiku sendiri. Kakak Aotian, pulanglah bersamaku. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Tidak, kau pulang bersamaku. Pulang ke rumah. Biarkan aku jelaskan. Kau masih ingin pulang. Dasar pemalas tak berguna. Jadi semuanya hanya pertunjukan dengan aktor sewaan. Itu menjelaskan mengapa kamu begitu sombong. Kamu bahkan berani menawar ratusan miliar. Ternyata semuanya palsu. Ya, harus kukatakan, menantu numpang hidup ini cukup tampan. Diperebutkan oleh 2 wanita cantik. Pertengkaran seperti itu. Perusak rumah tangga ini, apa dia cuma modal tampang? Tunggu saja. Pukul dia. Sampai dia tidak mengenali ibunya sendiri. Tuan Muda Shan benar. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Patahkah kaki si tidak berguna ini? Di siang bolong begini, kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau benar. Di Shonshou, akulah langitnya. Akulah hukumnya.
Tangkap dia. Ajari menantu numpang hidup ini bagaimana bersikap. Dasar perusak rumah tangga. Apapun yang terjadi hari ini, kamu akan menghancurkan hidupmu. Altian, kalian pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Julie, lebih baik kau minggir. Tinju dan kaki tidak punya mata. Bagaimana jika kau terbunuh? Tepat. Bagaimana jika istrimu yang lembut terluka? Tuan Mudayan dan saya akan patah hati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Altian. Istriku. Kau selalu melindungiku sebelumnya. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Lindungi? Saya ingin melihat bagaimana kamu melindunginya. Xiao Altian berlutut sekarang. Dan peluk kakiku. Mohon ampun padaku. Dan mungkin saja aku akan melepaskanmu. Dengar itu, Tuan Mudayan sedang bermurah hati. Berlutut sekarang. Kalian melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkan musuhmu. Itu sebabnya kau tidak akan pernah tahu siapa yang kau lawan. Masih berakting di ambang kematian. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Apa ini? Kamu tahu sihir. Sihir, kau benar-benar tahu sihir. Sihir apa? Sulit dijelaskan kepada kalian bocah manja. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. The film was translated Lari. and narrated by M Media. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sihir ini kuat. Sudah kubilang. Ini disebut 13 jarum gerbang hantu. Bukan sihir. Baik-baik Tuan Xiao. Saya mengerti. Saya tahu saya salah, maafkan saya. Maaf sudah cukup, Har. Percaya atau tidak, aku bisa mengubahmu menjadi sayuran. Dan kau akan tetap dalam posisi ini selamanya. Saya percaya Anda. Saya percaya Anda. Tolong, jangan jadikan saya sayur. Tuan Xiao, saya buta akan kebesaran Anda. Saya tidak tahu tabib Dewa Xiao begitu kuat. Tabib Dewa Xiao, tolong ampuni saya. Tolong, saya tidak ingin seperti ini selamanya. Jangan memohon padaku. Mohonlah pada istriku. Li Ge. Tolong, aku tahu aku salah. Tolong sampaikan kata-kata baik untuk kau kepada Tuan Xiao. Tolong ampuni saya. Baik Nona Chu. Kami benar-benar tahu kami salah. Saya akan memberi kompensasi, saya akan membayar 1 miliar. Kau dengar itu? Istriku tidak setuju. Tambah. Saya akan membayar 10 miliar. Saya akan bayar. Saya akan bayar 5 miliar. Jumlah yang sedikit. Bahkan tidak cukup untuk membelikan baju untuk kakak Altian. Bayar lebih. Tapi saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saya tidak mungkin menjual grup Yan. Carl. Lalu saat kau berpikir untuk menjual perusahaan istriku, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Baiklah. Baiklah. Saya akan membayar 20 miliar. 20 miliar. Saya akan bayar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya akan bayar 10 miliar. Begitu lebih baik. Bagus karena istriku puas. Aku bisa melepaskanmu. Tapi jika aku melihatmu lagi, aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Ya. Bagus. Mulai sekarang ketika saya melihat Tuan Xiao, saya akan lari sejauh mungkin. Enya, Oh tidak. Saya memprovokasi tabib Dewa Xiao, dia mengambil seluruh kekayaan saya. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan bangkrut. Bagaimana ini salah saya? Kamulah yang ingin menelan grup Chu. Ini salahmu. Ini semua karena kamu. Enya. Oh ya? Sekarang kau bahkan tidak menghormati saya? Kita sama-sama bangkrut. Apa kau lebih baik dariku? Kukira kau hebat. Tapi kau malah dipermainkan seperti anjing oleh tabib Dewa Xiao. Kau membuatku menderita bersamamu. Aku ingin menghajarmu. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Kau berani memukulku? Altian, apakah teknik jarum emasmu benar-benar sekuat itu? Saudari, sekarang kau akhirnya tahu betapa kuatnya kakak Altian. Bukan. Jangan panggil aku kakak. Aku bukan kakakmu. Bermurah hatilah sedikit, saudari.
Aku tidak memintamu untuk menceraikan kakak Aotian. Aku hanya ingin bergabung, menjadi bagian dari keluarga kecil kalian bertiga. Bukankah itu bagus? Diam, aku tidak ingin bicara denganmu. Suami aku ingin dengar kau mengatakannya sekarang. Dia atau aku, siapa yang kau pilih? Aku jelas memilih istrimu. Pokoknya aku memilih kakak Aotian. Kau, Baiklah, King Huan. Kita bicarakan urusanmu nanti. Ayo kita pulang sekarang, ayo. dimanapun kakak Aotian berada, aku akan berada di sana. Bagaimana kabar Li Ge? Kepada siapa kita menjual Ju Group? Ibu Ju Group. Ibu aku. Ya ampun, jangan panggil aku ibu. Sudah berapa kali aku bilang, tak berguna. Keluarga kita sedang menghadapi krisis yang begitu besar. Dan kau bahkan tidak bisa membantu sedikit pun. Selain menjadi pria simpanan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Ibu, krisis di Zu Group telah diselesaikan. Perusahaan yang ayah tinggalkan untukku masih milikku. Benarkah? Lalu bagaimana Chan Hao dan yang lainnya? Melepaskan kita begitu mudah? Bukan mereka. Suamiku yang membantuku menyelesaikannya. Suamimu? Tentu saja Aotian membantuku menyelesaikannya. Pemalas itu. Kemampuan apa yang dia miliki? Sungguh Bu, itu semua benar. Aotian, dia adalah 13 jarum gerbang hantu. Tabib dewa nomor 1 di kerajaan naga. Ini. Ibu begini. Selama 3 tahun ini, itu karena aku berjanji pada guruku bahwa setelah kematiannya selama 3 tahun, aku tidak bisa menggunakan kemampuan medisku. Sekarang 3 tahun sudah berakhir. Aku bisa melanjutkan identitasku. Dan Sang He dan Yan Hao telah menerima hukuman yang setimpal. Mereka membayar kita 30 miliar. Berapa banyak? 30 miliar. Apakah itu benar? Uangnya sudah ditransfer ke rekening perusahaan sebesar 30 miliar penuh. Apa yang bisa kukatakan? Aotian, itu semua salah ibu sebelumnya. Ibu salah paham tentangmu. Ibu memperlakukanmu dengan buruk. Ibu meminta maaf padamu. Ibu, kau tidak salah apa-apa. 3 tahun terakhir ini, memang aku belum merawat Li Ge dengan baik. Tapi jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memikul tanggung jawab seorang pria dan menjaganya dengan baik, menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Bagus. Kalian berdua saling menyayangi mulai sekarang. Halo? Apa? Sesuatu terjadi pada King Huan.